Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidah Fisuraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter internasional. Nah, yang pertama, apa sistem moneter internasional itu? Sistem moneter internasional yaitu merupakan seperangkat aturan, seperangkat perjanjian yang mengatur tentang di sektor keuangan yang disepakati oleh banyak negara di dunia. Nah, selanjutnya yaitu bimetallisme. Bimetallisme adalah setiap mata uang masing-masing negara itu bisa atau dapat dikonversikan dalam emas ataupun perak, bahkan bisa kedua-duanya. Menggunakan emas dan perak sebagai sarana pembayaran internasional, dan kurs antar mata uang ditentukan oleh kandungan emas ataupun perak. Nah, permasalahannya yaitu punya patokan sendiri-sendiri. Standar siap negara itu berbeda-beda, jadi menyebabkan terjadinya kerancuan pada zaman bimetallisme ini karena setiap negara melakukan transaksi. Ukurannya sudah berbeda-beda, makanya zaman bimetallisme ini akhirnya tidak digunakan dan berakhir pada tahun 1875. Setelah berakhirnya bimetallisme, beralih ke standar emas klasik pada tahun 1875 sampai 1914. Pada abad ini negara yang sangat dipandang atau negara dengan tingkat perekonomian terkuat di dunia adalah Inggris. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Terus terjadinya revolusi industri. Tonggak bersejarah di Inggris dan Eropa, banyak bidang-bidang industri yang maju di Eropa, termasuk di bidang ilmuwan. Lalu Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global. Lalu menetapkan nilai tukar negara dengan emas. Selanjutnya, semakin pesatnya perdagangan menambah kepercayaan penggunaan emas. Lalu Inggris juga menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Nah, sistem ini lalu diikuti oleh berbagai negara di dunia, yaitu terutama negara-negara di Eropa. Nah, selanjutnya yaitu Perang Dunia. Setelah berakhirnya standar emas klasik, muncul Perang Dunia pada tahun 1915 sampai 1944. Yang pertama yaitu negara-negara di Eropa mengalami krisis karena hampir semua negara fokus untuk melakukan perang. Jadi semua kas negara itu semua tercurahkan untuk membiayai perang. Akhirnya banyak negara Eropa yang mengalami krisis seperti Inggris dan Jerman. Nah, yang kedua, terjadinya Great Depression di Amerika besar-besaran. Nilai mata uang dolar turun banyaknya. Kemudian pertumbuhan ekonomi Amerika minus, terus banyaknya pengangguran, banyak industri yang mati. Akhirnya Amerika kolaps. Nah, selanjutnya yaitu posisi pound sterling makin lemah dan Inggris meninggalkan standar emas. Lalu standar emas hancur dan mulai ditinggalkan. Selanjutnya yaitu efek dari Perang Dunia, yaitu membuat banyaknya pengangguran. Selanjutnya yaitu kecenderungan negara melakukan devaluasi untuk menjaga daya saing perdagangan. Lalu mendorong negara-negara maju untuk mencari sistem pertukaran yang baru. Nah, selanjutnya yaitu Bretton Woods pada tahun 1945 sampai 1972. Secara ringkas, Bretton Woods memiliki 3 poin utama. Yang pertama, metode nilai tukar tetap. Yang kedua, US dollar menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama. Yang ketiga, pembentukan 3 badan internasional yang menaungi aktivitas perekonomian global secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu sistem Bretton Woods 1946 sampai 1971. Sistem Bretton Woods yang pertama yaitu negara-negara yang terlibat dalam Bretton Woods menyepakati dolar sebagai alat pembayaran resmi menggantikan emas. Terus yang kedua, Amerika Serikat menjadi negara dengan cadangan emas terbesar
nyaris 3/4 dari seluruh cadangan di muka bumi. Lalu yang ketiga, nilai dolar menjadi lebih dominan dibandingkan mata uang lainnya. Permintaan terhadap dolar pun melonjak. Nah, selanjutnya yaitu nilai tukar yang fleksibel. Dari tahun 1973 sampai sekarang, menggantikan Bretton Woods, menyusul naik turunnya US dollar, rezim moneter di mana bank sentral membiarkan nilai tukar bergerak bebas tanpa intervensi. Penawaran permintaan mata uang termasuk spekulasi menentukan nilai tukar. Lalu emas ditinggalkan sebagai aset cadangan internasional. Selanjutnya yaitu fluktuasi nilai mata uang. Fluktuasi nilai mata uang di sini ada 5. Yang pertama, laju inflasi relatif. Yang kedua, tingkat pendapatan relatif. Yang ketiga, suku bunga relatif. Yang keempat, kontrol pemerintah. Dan yang kelima, ekspektasi nilai di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.